Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 5 Agustus 2022. Waktunya rasa cepat Bapak Ibu, baru kemarin kita masuki 1 Agustus, sekarang sudah tanggal 5 Agustus. Waktu begitu cepat, berarti juga percepatan kedatangan Tuhan semakin dekat Bapak Ibu. Oleh itu mari kita hari-hari kita lebih banyak fokus kepada Tuhan. Jangan pikirin dunia-dunia, jangan pikirin kehendak daging, pikiran yang lain-lain. Tapi sebaiknya kita melatih diri kita untuk senantiasa kita memikirkan perkara-perkara Tuhan Yesus, perkara kebenaran. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Seperti tema firman Tuhan pagi ini, saya mau sampaikan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih bagus mendengar firman Tuhan daripada berita-berita dunia. Dunia membuat kita rasa cemas, dunia membuat kita rasa khawatir, mendengarkan dunia tidak meningkatkan rohani kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, rohani kita makin membaik, makin sehat, sehingga kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita lebih mencintai Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini ukurannya. Kalau Bapak Ibu ditanya cinta Yesus enggak? Ya, cinta Yesus. Taat enggak kepada firman Tuhan? Nah, kata firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi harus kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, ada janji Tuhan. Ini di ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku, nah ini janji Tuhan, Bapakku akan mengasihi dia. Berarti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus, kami akan mendatang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Amin. Ada kebersamaan dengan Tuhan. Baik di dunia ini disertai Tuhan, maupun nanti hidup yang akan datang di sorga. Kita pasti ada jaminan. Karena Yesus berjanji iya dan amin. Yesus berjanji tidak pernah berdusta. Manusia janji bisa dusta, tapi Yesus tidak pernah berjanji dusta. Asal kita mau taat. Maka amin, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mau menyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari kita semua mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya.
Baginya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulut hamba-Mu, sucikanlah hati kami Bapa, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu, kami lapar akan firman-Mu, kami haus akan kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kuduskanlah hidupku, ampunilah semua dosa-dosaku, semua salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Dari pagi yang indah ini sebelum kami beraktivitas Tuhan, Engkau senantiasa berfirman dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab aku mengasihi Engkau Bapa, dan Engkau berjanji kalau kami mengasihi Engkau Yesus, Engkau mengasihi kami, dan Kau akan bersama dan kami masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih, ampuni dosa kami, dan kami percaya semua Bapak Ibu kami, semua anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, sebentar kami mau terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mendak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 5 Agustus 2020. Waktu begitu cepat, 2022. Berapa bulan lagi kita sama-sama tinggalkan tahun 2022. Ya, setengah tahun lagi, 6 bulan lagi sudah kita di tahun yang baru 2023. Rasanya cepat sekarang sudah. Berarti cepat pula rohani kita makin meningkat. Kita mau makin cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, ada janji Tuhan tadi sudah saya bacakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan bersama kita. Waktu mari kita senantiasa jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Kita mau semangat terus cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh karena perintah Tuhan itu untuk mengasihi Tuhan itu ada tertulis di dalam Markus Bapak. Markus 12 ayat 30 31 itu perintah Tuhan mengasihi Tuhan Saudara. Saya mau baca dulu supaya Bapak Ibu hafal ayatnya ya.
Markus 12 ayat 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Secara vertikal kita mengasihi Tuhan, dan secara horizontal kita saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu, mari kita mencintai Tuhan. Itu yang pertama, vertikal. Dan secara horizontal, mari kita saling mengasihi, ya. Saling ada damai kita, saling memaafkan, saling mengampuni, tidak boleh dendam, dengki, benci. Kita buang dalam nama Yesus. Mari kita buktikan bahwa kita anak Tuhan yang berkualitas, yaitu standarnya kita firman Tuhan. Amin. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita di pagi yang indah ini, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-11. Puji Tuhan. Kemarin kita baca pasal 10, sekarang 2 Tawarikh pasal 11. Terus kita lakukan setia, lama-lama kita sampai di kitab Maliaki, kitab yang terakhir dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru sudah mau habis ya. Kita berikutnya akan baca di surat Yohanes. Habis surat Yohanes kita baca kitab Yudas. Habis Yudas kitab Wahyu. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Kita lakukan semua dengan penuh kesetiaan, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi yang indah ini. Amin. Saya mau baca 2 Tawarikh pasal 11 ayat 1-23. Demikian firman Tuhan. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal itu terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Yang memperkuat Bethlehem, Etam, Tegoa, Betsur, Soho, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota yang membuat kota-kota otomat kokoh. Demikian di Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi itu disuruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem oleh karena Yerobeam dan anak-anak yang larang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk cincin, dan untuk anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Eliab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak laki ini Yeus, Semaria, dan Saham. Sesudah Mahalat ia mengambil Maaka anak Absalom menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maaka anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gunitnya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia anak Maaka sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadi dia raja. Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu, yang memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar selama satu pasal ini, 2 Tawarikh pasal 11 dari ayat 1-23, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan.
Kalau mendengarkan firman Tuhan dan taat, itu kata Tuhan, itu kita dijadikan harta kesayangan Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata demikian, menjadi harta kesayangan Tuhan, itu tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 19, saudara. Saya mau baca firman Tuhan, sedemikian kita mari ikuti firman Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ini dia, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan yang punya bumi, Tuhan yang punya segala-galanya, termasuk hidup kita dalam milik Tuhan. Maka penting kata firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu jelas, supaya kita mendengar yang kudus, mendengar tentang kebenaran, mendengar tentang jalan kehidupan, itu hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Karena mendengarkan firman Tuhan berarti mendengarkan tentang kehidupan. Karena Tuhan itu yang punya seluruh bumi. Coba saudara, bukan mendengarkan setan. Setan nanti akan masuk neraka. Orang mendengarkan setan, orang ikuti setan nanti akan masuk neraka. Karena setan nanti ditempatkan masuk neraka. Tapi kalau ikuti Tuhan, kita masuk surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ada 3 poin. Yang pertama, mari sesuai dengan tema, kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kata firman Tuhan kita jadikan harta kesayangan. Selain harta kesayangan, Tuhan katakan itu dikatakan berbahagia. Dalam Lukas pasal 11 ayat 28 demikian firman Tuhan. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Dan apa saja? Yang memelihara. Amin. Sama dengan yang tadi. Kita memelihara firman Tuhan berarti memperteguh firman Tuhan. Kita mau melakukan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi jelas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, mari kita harus memperkuat saudara. Memperkuat diri kita. Memperkokoh. Kalau ini Rehabiam, memperkuat, memperkokoh. Di ayat 5. Ayat 5 dikatakan Rehabiam diam Yerusalem dan memperkuat kota-kota ini dari sisi fisik, dari segi daging. Tapi bagi kita memperkuat dari aspek rohani. Yang pertama, kalau kita dengar firman Tuhan baik-baik. Dan kalau kita menjadi pelaku firman. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman kita makin kokoh. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita memperkuat, memperkokoh. Kalau kita lihat sini, berapa kali sudah 3 kali kata memperkuat. Di ayat yang 5, Rehabiam di Yerusalem memperkuat kota-kota. Di ayat yang 6, yang memperkuat Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Artinya roti adalah roti kehidupan. Kita memperkuat kita dengan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Pagi malam saya sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Berarti kita diperkuat. Dan yang ke-11. Di 11 dikatakan ia memperkokoh kota. Artinya kita dengan kekuatan bersama firman Tuhan. Iman kita makin kokoh. Menghadapi dunia yang semakin kacau balau saudara. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Siapa? Sebagai terakhir saudara. Ya. Ini yang baik ya saudara. Ya, kita diperkuat, diperkokoh. Yang ketiga, memberikan hatinya untuk selalu mencari Tuhan. Amin. Kalau kita mencari Tuhan saudara. Kita senantiasa akan mendapatkan kekuatan baru. Bersama Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saya berikan firman. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini saya banyak omong bisa kesel saudara ya. Karena terlalu semangat saya. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus tidak batu lagi. Lihat dengar. Sampai terakhir tidak batu lagi. Dalam nama Yesus. Karena saya memperkokoh saya. Memperkuat dengan firman Tuhan. Karena dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan. Akhirnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memperkuat, memperkokoh. Dan kita bulat hati kita untuk selalu mencari Tuhan. Maka kata firman Tuhan, biarlah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena sumber kekuatan kita datang dari Tuhan. Bersama kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Sampai kita langkah terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin, haleluya. Aku mengasihi
Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku, amin, haleluya, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku, amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan Yesus, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindu ya Bapa, sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Engkau Yesus di surga selamanya. Amin. Dijumpa dengan Yesus di surga buat selama-lamanya. Mari kita memperkuat kita mendengarkan firman Tuhan, kita berkokoh. Dan ketika kita bulat hati, kita selalu mencari Tuhan, kekuatan Roh Kudus akan menopang menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, kita mau selalu dengar firman Tuhan. Kita perkuat iman kita, perkokoh. Dan ketiga, kita membulat hati kita untuk selalu mencari Tuhan. Kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.